Terima kasih semua listener, masih bersama kami di Makassar Insight ya. Kita masih membahas prosedur kurban di tengah pandemi ya. Tadi saya izin dulu ya Ustadz, sebelum ke Ustadz Nur Hadi Mahmud MA, saya masih ada yang ingin saya ingin tahu ya. Tadi seperti yang diinformasikan oleh Dr. Agung bahwa sebelum disembelih ya, itu sebaiknya hewan itu harus diistirahatkan dulu. Ya. Itu apa yang menjadi pertimbangan, Dok? Ya, secara khusus ada namanya animal welfare tadi atau kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan itu sangat terkait dengan bagaimana kita memperlakukan hewan itu dengan baik. Gitu ya. Jadi dengan pri kehewanan, mudahnya kita bilang begitu. Nah, namun secara teknis sebenarnya ada hal. Makhluk hidup yang hidup bergerak dan memakan konsumsi baik itu lebih ke mic-nya, Dok. Ya. Baik itu kalau dia makan hijauan, pakannya hijauan. Nah, ini tentu akan ada asam laktat di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Kalau dia dalam beraktivitas, dalam kondisi beraktivitas dia capek, tidak diseratkan, maka asam laktat ini bertumpuk di dalam dagingnya. Apa dampaknya? Dagingnya itu menjadi kenyal, keras gitu ya, keras, alot gitu. Sehingga kenapa akhirnya kita bisa tahu sama umur, sama kondisinya ketika disembelih, kenapa dagingnya ini kok beda ya, kok keras ya, beda ya. Salah satu penyebabnya adalah itu. Jadi kalau kita istirahatkan, jadi secara pelan-pelan secara fisiologis tubuh hewan itu, secara fisiologis dia bisa mengelola kondisi asam laktatnya, sehingga asam laktat itu menurun, ada di dalam daging, sehingga itu akan lebih nyaman, lebih gitu. Empuk ya pada saat dikonsumsi nanti ya. Empuk, gitu. Ya, itu dari segi kesehatan ya. Saya langsung beralih ke Ustadz Nur Hadi ya. Ustadz, ini seperti apa dari segi kesehatan, terus ke segi agama bagaimana, Ustadz? Ya, terima kasih yang tentu kita telah mendengarkan dari penjelasan dari Kadis Kota Makassar dan dari kedokteran. Tentu tidak lain adalah merupakan sebuah usaha maksimal sehingga kurban yang dilaksanakan itu punya manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya sekedar secara agama dan secara spiritualnya, akan tetapi bagaimana masyarakat itu bisa sehat dan bugar untuk mengkonsumsi yang namanya daging kurban. Nah, maka dari itu tentu dalam segi agama ya ada persoalan-persoalan hukum yang kita harus pahami. Bahwa dalam Islam itu ada dua hal hukum yang menyangkut masalah-masalah kurban itu. Sebahagian besar ulama mengatakan sunnah, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, kurban itu sunnah. Dan yang pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban itu adalah wajib. Oleh sebab itu ya, tapi secara segi kontekstual keimanan bahwa kurban itu adalah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah untuk mencapai sebuah nilai ketakwaan. Serasa hal-hal itu yang dua hal sebagai sebuah dasar hukumnya, tentu masih banyak pendapat-pendapat yang lain yang tentu dalam masyarakat berkembang. Pasti apa yang dikategorikan sebagai pendapat ulama itu sesuatu keabsahan yang kita pakai untuk menjadi rujukan. Ya, tentu seperti yang kedua juga tadi Dokter Agung telah menyampaikan ya jenis ini atau hewan yang tentu dari kesehatan, umur dan sebagainya. Tentu dalam Islam sudah memberikan sebuah petunjuk-petunjuk hewan yang bagaimana yang harus dikurban. Jadi dalam hal ini hewan yang dikurbankan itu yang pertama adalah hewan ternak. Jadi bukan yang dilepas liar. Terkait dengan tadi konsumsi apa. Jadi hewan yang betul-betul dipelihara dengan baik sehingga kondisi badannya ya sehat untuk dimakan dan tentu aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Yang pertama jenisnya. Dan yang kedua usia hewan yang tentu seperti tadi yang disampaikan oleh dokter. Ya seperti unta itu harus 5 tahun ya, dan memasuki tahun yang ke-6. Jadi adapun sapi ya, sapi itu usianya
2 tahun dan sudah berjalan menuju ke 3 tahun. 3 tahun ya. Adapun domba dengan kambing ya 1 tahun, Menuju ke 1 tahun sampai menuju ke 2 tahun. 2 tahun ya, agak rendah lagi ya, Ya. jenisnya. Jadi sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Ustaz, kalau ayam bisa kurban. Kalau ayam itu persoalannya lain. bukan berkurban Ya, mungkin bukan ya, berkurban. Pak Ustaz, Ya itulah jenis-jenisnya tadi ini. Yang tidak bisa juga yang namanya kerbau. Kerbau ya. Kerbau. Tapi sama umurnya kerbau ya, dengan sapi. sama-sama umurnya dengan sapi. Yang tentu dalam hal ini ya mengapa kondisi-kondisi itu yang dikategorikan memang itulah secara ilmu kedokteran dan agama sebenarnya sudah combine, sudah namanya sudah connect namanya. Ya, namanya itu tadi seperti dokter sampaikan harus tidak ada penyakit dan cacat. Jadi hewan yang dikurbankan itu harus sempurna. Ya, tanduknya harus utuh, giginya utuh dan pokoknya fisiknya. Ya, tidak boleh terjadi seperti dokter katakan ya Sakit kaki dan sebagainya harus sehat. Itu dalam Cacat kondisi, tidak boleh ya? Tidak boleh. Jadi makanya bahasanya harus sempurna. Jadi bahasa sempurna itu ya tercakup tadi semua apa yang disampaikan dokter. Itulah idealnya hewan yang dikorbankan. Jadi harus sempurna. Jadi bukan karena beratnya mungkin, tapi ada salah satu cacat, telinganya mungkin hilang sepotong, itu tidak bisa jadikan korban. Biar ini harus ya, sempurna. Ustaz, ya, biar kecil yang penting sempurna kan. Ya, biasa itu tadi masyarakat yang itu cari penting, yang muda ya. Yang jelas harus Cukup umur. gemuk, cukup umur dan tentu nyaman untuk dikonsumsi. Ya, seperti itu. Ya. Terkait lamanya harus belum di Ya dalam ya seperti tentu dalam perspektif kedokteran telah menyampaikan bahwa ada pengaruh kejiwaan dari hewan. Jadi tidak langsung disembelih begitu ya, Tidak. Ustaz ya? Jadi dalam Islam itu punya yang namanya akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya kepada sesama manusia, hewan akan juga. tetapi kepada apapun yang hidup di alam ini kita harus memiliki akhlak. Termasuk hewan yang dikurbankan itu seperti tadi sampai memang harus dia istirahat 1-2 hari. Ya, atau 1 minggu idealnya supaya itu ketenangan jiwanya. Ya, maka dalam bahasa agama ketika kita pahami jiwanya hewan, maka ketika kita tuntun itu dia tidak mengamuk. Jadi ada bahasa-bahasa yang ini yang harus dilaksanakan. Jadi harus paham bahwa ketika hewan itu tenang jiwanya, tidak mengamuk dia. Dan yang kedua, ya dalam Islam kan ketika memotong hewan kurban, pisaunya itu harus yang tertajam. Sehingga ya 1 kali ini sudah yang paling diutamakan. Dan sebagai akhlak juga ya kita tidak bisa memperlihatkan pisau itu di depan hewan yang akan dikurbankan. Ya. Itu bagian itu dari kurang tahu ya bagian itu, dari bagaimana, sifat kejiwaan. Jadi itu orang yang menyembelih hewan kan sekarang sudah banyak yang sudah ditatar. Dari Pemkot juga pernah mengundang dari Juleha. Ya, Juleha. Ya pernah saya juga ikut di dalamnya. Ada timnya Juleha. Ya, ada timnya. Jadi memang ada verifikasi orang-orang yang bisa menyembelih hewan kurban secara syar'i. Itu aturan akhlaknya itu. Ya itu tadi seperti apa yang dikatakan dokter, ya seperti tidak bisa kita perlihatkan juga hewan yang dipotong tadi dilihat oleh teman yang belum disembelih. Jadi mempengaruhi kejiwaan. Penyebab stresnya ya. Iya. Makanya karena itu tadi dia akan punya insting. Jadi punya hal-hal itu ketika dia tenang maka ya daging yang dikonsumsi itu ya daging yang sehat dan bisa itu biasa tidak seperti keras, itu. Dilihat di televisi itu Ustaz kan kalau menjelang hari Idul Adha itu banyak yang ternak lari-lari ke jalan itu, ada yang sampai ngamuk, stres kasihan, Ya seperti itu. Mungkin ya, itu pengaruhnya. Jadi ya alhamdulillah kan sekarang hal-hal itu sudah bisa teratasi secara pelan-pelan karena memang di setiap masjid itu sudah ada pembagian seksi-seksi dan tugas itu siapa yang menangani ini, siapa yang menangani ini. Jadi sudah ada semacam schedule. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini. Jadi 1 bulan yang lalu itu rata-rata di masjid yang saya pantau dia sudah bentuk panitianya. Jadi dia sudah verifikasi siapa masyarakat yang akan menerima korban. Nanti dia tidak datang lagi ke masjid. Jadi, memang idealnya itu himbauannya seperti itu himbauan. Saya juga tetap jalan di bawah. Jadi yang disampaikan itu
Ya, nanti yang hanya datang itu yang punya hewan kurban. Dia hanya menyaksikan melihat, sesaat, pulang, nanti dikasih kupon. Jadi panitia yang antarkan ke rumahnya. Seperti itu. Jadi tidak berkerumun lagi ya. Tidak ada penumpukan. Sudah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang karena saya juga sering ikuti program-program di wali kota dan sebagainya, kita akan menghimbau masyarakat seperti itu. Ustadz, itu tadi ya seperti diinformasikan untuk hukum berkurban itu kan sunnah ya, sunnah. Nah Ustadz, bagaimana kalau semuanya niatnya itu ingin sekali berkurban begitu, tapi belum mampu? Apakah ada amalan-amalan lain yang bisa dikerjakan begitu Ustadz, yang sama dengan amalan kita berkurban? Terima kasih. Yang tentu dalam hal ini kalau kita melihat dalam perspektif agama, setiap anjuran kebaikan itu pasti akan kembali kepada yang melakukannya. Sebenarnya secara kalau kita memiliki komite iman yang benar, sebenarnya tidak ada orang tidak mampu. Ya, kurban kan bukan hanya satu orang untuk satu sapi. Bisa bisa dilaksanakan. Sapi itu kan bisa gabung 7 orang. Ya kalau misalnya sekarang 1.800.000 satu orang, itu bisa dibagi-bagi. Setiap bulan kan biar dia punya uang 100.000 sudah cukup. Itu jauh-jauh hari ya? Iya, jauh-jauh hari. Karena itu motivasinya harus seperti itu. Sebenarnya tidak ada orang punya mampu, orang tidak mampu. Tapi hanya sugestinya. Karena apa? Kurban itu adalah merupakan hal yang sangat mulia dalam perspektif agama Islam. Maka dari itu Rasul katakan barang siapa yang mampu berkurban lalu tidak mampu tidak sengaja tidak melaksanakan kurban, jangan mendekati tempat sholatku. Ya, begitulah pesannya. Jadi sekarang kan banyak orang yang apalagi dalam kondisi sekarang kan menganggap sepele krisis pandemi. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadikan kita jadi baik. Jadi tidak ada alasan ya Ustadz ya. Untuk seperti tadi, adapun yang tidak mampu kan banyak amalan-amalan. Amalan-amalan apa saja Ustadz? Seperti sekarang itu kan perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah, bertakbir, dan hal-hal itu akan mengganti sebuah kemuliaan, itu akan mendapatkan pahala. Namun yang bagi yang orang punya sugesti yang kuat untuk berkurban, insya Allah akan bisa berkorban kalau dia punya niat yang kuat untuk berkorban. Seperti itu. Ya, sekarang kan seperti nanti ketika tanggal 9 Zulhijjah ada namanya puasa Arafah. Jadi orang berkumpul di Arafah, dia puasa Arafah itu pahalanya itu mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Jadi begitu besar pahalanya. Jadi ada amalan-amalan yang tentu yang namanya dalam hal ini dalam perspektif itu ketika hukum tadi wajib dan sunnah, ya tergantung dari tadi motivasi iman dan niatnya dalam melaksanakan ibadah dan pengabdian. Maka salah satu juga ayat Allah yang berfirman dalam surah Al-Baqarah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sempurna keimanan dan ketakwaan seseorang ketika dia belum mengeluarkan sebahagian apa yang dia cintai. Jadi apa yang kita miliki sekarang ini kan hanya sekedar hiasan. Jadi dalam konsep Islam itu apa yang kita belanjakan itulah milik kita yang sebenarnya. Itulah motivasi kuburan. Namun daripada itu kurban itu hakikatnya bukan hanya sekedar beratnya timbangan sapi ataupun hewan yang kita kurbankan, akan tetapi bagaimana kita mampu menghilangkan sifat-sifat hewaniah dalam diri kita, sifat egois, sifat mau menang sendiri, sifat mau kaya sendiri, dan sifat sifat-sifat yang tidak baik itu hakikatnya harus dikorbankan. Maka diganti dengan sifat-sifat kemanusiaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu. Maka dari itu dalam konsep Islam bahwa manusia yang mulia sebenarnya bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi pangkat dan kedudukannya, akan tetapi orang yang baik, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang mulia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Siapapun kita, kalau kita hadir bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama dalam masalah pandemi ini, saling menasihati, itulah manusia mulia di hadapan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya rasa seperti itu manfaat yang kita dapat merayakan hari raya Idul Adha ya. Baik, kita ada di
sesi terakhir ya. Mungkin dari Ibu Evi masih ada yang ingin disampaikan Bu. Ini karena sudah mendekati ya. Ini tanggal 20. Bagaimana kesiapan timnya mendekati perayaan Hari Raya Kurban ini? Nah, laporan-laporan dari timnya seperti apa Ibu? Makasih Mbak Mirsa. Kalau kami dari Dinas DP2, saya selalu bilang DP2 Peternakan Perikanan. Itu kami selama ini memang bukan barang baru bagi kami dan merupakan kegiatan rutin kami. Setiap tahunnya kesiapan kami alhamdulillah, semoga kami diberi, semua tim-tim kami diberi kesehatan. Kemarin kita juga sudah melakukan swab untuk tim kami. Kenapa? Mencegah supaya tim yang turun ini tidak membawa penyakit kepada masyarakat, yang khususnya dalam hal pemantauan hasil ternak. Dan kesiapan teman kami selama ini dari kami mempunyai grup juga itu melaporkan ya banyak juga yang kendala, tapi alhamdulillah mereka bisa atasi karena kekompakan dari tim-tim yang terlibat, yang seperti tadi saya sampaikan, tim-tim dokter dari Pak Dokter Agung juga, karena kebetulan Dokter Agung ini adalah ketua dokter hewan Kota Makassar. Sulsel. Maaf. Sulsel lebih besar lagi jangkauannya. Jadi kami alhamdulillah teman-teman semua itu bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan menjadi protapnya, apalagi dengan sama pandemik COVID ini. Bapak Wali Kota menekankan kepada tim-tim bahwa tolong menyampaikan dan memperhatikan baik-baik bagaimana hewan-hewan yang akan dikorbankan. Tak lepas juga itu kami ingin menyampaikan kepada para penyembeli atau tempat pembagian hewan kurban nanti, kalau bisa jangan sampai ada lagi timbul penderita COVID atau penularan COVID melalui hewan-hewan kurban atau pembagian hewan kurban. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa nanti akan diantarkan ke masyarakat penerima. Itulah anjuran Bapak Wali Kota, supaya tidak terjadi penumpukan yang nanti ada klasternya lagi. Siapa tahu ada klaster hewan kurban, kan dihindari itu. Iya, Bapak Wali Kota selalu mewanti-wanti jangan, apalagi dengan adanya tim detektor kemarin. Itu diharapkan supaya masyarakat Kota Makassar tidak sampai terindikasi dengan adanya Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Baik. Ya, dari Dokter Agung masih ada yang diinformasikan? Ya. Untuk tanda-tanda khusus ya, yang hewan yang memang sudah diperiksa itu kartunya di. Ya, terima kasih Mbak Isa. Ini saya tambahkan sedikit Bu Kadis, bahwa per kemarin ini teman-teman tim, baik relawan, teman-teman tim dinas sudah memeriksa 2.925 ekor. 2.000? Untuk sapi, 2.925 ekor sapi. Yang layak ini 2.336. Yang layak, yang tidak layak 551. Kurang lebih ada 19% lah ini ya. Yang tidak layak ini karena apa alasannya? 476 ekor ini tidak cukup umur. Nah, itu masih muda. Ini kita sudah syarat agama tadi ya. Ya, kita sudah cek ini. Jadi benar-benar kalau tidak cukup umur kita keluarkan. Jadi 476. Ini dari yang tidak layak ini dia sebagian besar. Kemudian ekor yang cacat mata katarak yang berarti itu tidak boleh, itu 13 ekor. 13 ekor. Ya. Ternyata ada yang iseng menjual betina juga. Nah, nanti beliau akan menjelaskan sedikit. Betina kami tolak karena kita sepakat kita gunakan jantan. Ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan aturan pemerintah. Kita tidak boleh menyembelih betina produktif. Itu pabriknya itu kita potong, kasihan. Kapan dia tidak nanti kan tahun depan dia tidak beranak tuh nanti. Nah, nanti kalau bagaimana hukum Islamnya silahkan beliau nanti. Kemudian ada 8 ekor yang skrotumnya, biji pelernya cuma 1. Ini cacat ini. Tidak sempurna. Kan ya kalau sudah bersuami tahu pasti 2 toh. Nah, Mbak Mirsa belum tahu Pak Agung. Dokter Agung, Mbak Mirsa belum tahu. Dia masih gadis, masih SMP. Ya, 2 dia 1. Ini cacat ini. Nggak boleh, itu yang kita dapatkan. 16 ekor pincang. Itu saya bilang tarik dia. Kalau dia pincang begini ya sudah. Baik. Belum apa-apa kita sudah lewatan. Dan 2 ekor sakit. Disuruh berdiri nggak mau. Loyo. Nah, ini catatan kami. Nah,
Kalau yang kambing tidak banyak, biasa pada hari H, cuma 56 ekor, layaknya 44, kemudian yang tidak layak 12 ekor semua karena tidak cukup umur, sakit 1 dan skrotumnya biji pelernya 1. Nah itu. Nah jadi apa gambarannya ini? Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota dan bersama tim relawan ini sudah serius melakukan aktivitas ini. Jadi tidak mana seperti tadi. Saran kami, kalau Bapak Ibu mau membeli hewan kurban, pertanyaan pertama, mintalah kartu kesehatan hewannya. 1 kartu keterangan kesehatan hewan. Warnanya oranye, minta sebelah. Itu 1, artinya itu sudah diperiksa oleh tim. Yang kedua, perhatikan tanduk di antara kelompok itu. Karena kelompok yang sudah diperiksa itu, tanduknya kami beri tanda. 10% dari total populasi yang dipajang itu kita akan ambil darahnya sebagai sampel. Tandanya dengan memberikan isolasi warna kuning. Itu di tanduknya. Ya? Di tanduknya. Perhatikan itu. Kalau itu sudah ada, walaupun dia kasih kartu tapi tidak ada ininya, temannya dari antara 10 misalkan, tidak ada yang diberi tanduk, berarti belum ini pasti ini lepas misalkan. Masih mencurigakan. Ya bisa kita tanyakan ke tim. Nah itu. Baik. Jadi sekali lagi, secara sederhana belilah sapi yang sudah diperiksa kesehatannya dengan menanyakan kartu keterangan sehatnya. Ya, ini penting ya. Ya kedua, ya seperti tadi, karena misalkan ini kan 7 hari, tanggal 12 kami sudah melakukan pemeriksaan, tanggal 20 disembelih. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini. Oke. Warnanya oranye gini, yang kuning begini. Oh, jadi ada tanda ya di tanduknya. Ada tanda di jadi ada tanda di tanduknya ya. Dengan kamera, Dok. Iya. Baik. Ya, okay. Jadi ada tanda. Ini ciri-ciri yang sudah diperiksa dan diambil sampelnya ini. Yang sudah diambil sampelnya ya. Kita itu berikan tanda begitu. Baik. Dari Ustadz, masih ada yang disampaikan, diinformasikan untuk masyarakat Ustadz. Terima kasih. Statement kita. Seperti apa yang disampaikan oleh dokter tadi, bahwa ada beberapa hewan yang tidak layak karena umurnya. Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Islam kan telah menentukan unta 5 tahun, kerbau sapi 2 tahun, masuk usia 3 tahun, domba atau kambing 1 tahun. Dari persoalan tadi yang mendasar juga disampaikan, ada yang mengikutkan betina. Tentu dalam Islam pun memberikan sebuah yang paling utama, itu adalah hewan jantan. Karena apa? Dikhawatirkan seperti tadi, ketika hewan betina nanti dia masih produktif, ya itu menghambat pertumbuhan hewan. Jadi memang diutamakan yang jantan. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Baik. Ya, seperti itu. Saya rasa seperti itu. Oke. Kita terbatas oleh waktu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir di studio. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Evi Aprialti, ASMM, PLT Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Makassar. Kemudian ada Dr. Hewan Agung Putu Jaya, terima kasih Dok. Kemudian ada Ustadz Dr. Adas Nur Hadi Mahmud MA, terima kasih sudah hadir juga di studio. Baik, dan saya akhiri perbincangan kita di siang hari ini dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.